Duh, kok pada lari-lari ya? Kenapa ini? Halo teman-teman, selamat siang. Saat ini aku ada di sebelah baratnya stasiun Tarik di Pejel 34. Ini perlintasannya udah nutup. Kurang tahu kereta apa ya. Kalau Jakarta kayaknya masih agak lama. Jadi niat aku nanti di sini tuh karena kemarin-kemarin aku dapat video bahwa kereta-kereta yang lewat sini sudah bisa ngebut. Kemarin-kemarin itu masih belum, teman-teman. Terakhir aku ke sini masih belum ngebut. Nah, aku dapat video kereta-kereta yang lewat sini sudah mulai ngebut ya. Setelah kemarin-kemarin dibatas kecepatannya. Ini kayaknya ketel nih ya. Soalnya aku dengar klakson dari arah sana. Kita lihatnya apakah benar. Oke, benar, ketel ya, ketel fakultatif dari Madiun tujuan Benteng Surabaya. Sudah gak kencang, bahkan itu top speednya ketel 60. Kemarin-kemarin kereta-kereta yang lewat sini ini kan jalur baru, jalur ganda lintas Mojokerto sepanjang yang dilewati ketel barusan. Kemarin-kemarin itu masih kecepatan 40 pas aku hunting di sini. Sekarang udah naik kayaknya. Terus nggak tahu nih yang sebelah sana, kemarin itu masih sekitar 60. Ya udah kenceng tapi nggak kenceng-kenceng banget. Nanti kita lihat kereta api yang dari arah sana dan lewat di sini, kereta api Jayakarta. Sebentar lagi ya, kurang lebih 5 menit lagi lah. Terus untuk jalur yang ke arah jalur 5 ini sudah terhubung teman-teman. Kemarin masih belum. Nih, ini yang ke jalur 5 nih ya. Sudah terhubung dan ini vesselnya di sini. Terus itu di sana ada wesel lagi untuk mengarahkan ke jalur 4 di stasiun Tarik. Terus di sana ada Baduk, ada 2 yang terusannya dari jalur 2 dan 4. Jadi untuk stasiun Tarik ini seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, jalur lurusnya ada di jalur 1 dan 3. Jalur 1 untuk ke arah Mojokerto atau ke arah sana, dan jalur 3 untuk ke arah Surabaya seperti arahnya ke Tel tadi. Nah, jalur 2-nya dibuat untuk jalur belok. Di sini tuh ada percabangan. Ke kiri ke arah Krian dan kanan ke arah Tulangan Sidoarjo. Nah, jalur 2 tersebut dibuat jalur belok untuk ke arah Krian. Jadi jalur 1, 2, 3 ke arah Krian, jalur 4 dan 5 ke arah Tulangan Sidoarjo. Terpisah ya memang. Dan penentuannya tuh di wesel-wesel ini, di wesel-wesel sini. Ini bekas-bekas wesel lamanya nih, yang aku ejek sekarang juga. Sekarang udah berubah total layoutnya. Stasiun Tarik keren. Sekarang udah hampir rapih nih ya. Cuma masih banyak material-material seperti ini, karung-karung nih. Tapi mungkin nanti bakal dibersihkan. Ya udah, kita tunggu kereta api dari arah sana, Jayakarta. Kurang lebih 5 menit lagi. Oke, ini perlintasan nutup persiapan kereta api Jayakarta. Kita tunggu keretanya dari arah sana ya. Oke, itu dia Jayakarta. Tapi kok pelan-pelan dia? Apa masih batas kecepatan? Iya, kayaknya masih batas kecepatan.
Kita lihat. Oke, ini aku geser agak ke barat dari spot tadi ya. Nah, persiapan kereta api Sri Tanjung, kita lihat Sri Tanjungnya ngebut apa enggak ini. Terus juga ini persiapan kereta api Sancaka. Kemarin aku hunting di sini sih papasan dua kereta ini. Cuma nggak tahu nih, kita lihat aja apakah papasan. Oke, pelan-pelan juga ya. Cuma sampai sini udah ngegas. Berarti memang masih ada batas kecepatan, teman-teman. Atau mungkin baru dipasang gara-gara ada proyek tuh di sana ya, semacam proyek, ada semacam alat tinggi gitu ya, entah kren, entah paku bumi, semacam gitulah. Nah, ini perlintasan untuk lagi persiapan kereta api Sancaka ya, dari arah sana. Dan kayaknya Sancaka ini sebagai video penutup hunting keretanya. Setelah ini mungkin kita ke stasiun Tarik dulu, baru closing di sana, melihat ada apa sih kok bisa dikasih batas kecepatan. Ini ke arah sana ya. Dulu tuh ada rel di tengah, sekarang udah dicabut. Nah, udah dicabut semua. Rel tengahnya sekarang digeser ke kanan tuh, yang dilewati Sri Tanjung tadi. Sehingga yang semula jalur 2 jadi jalur lurus di single track, sekarang jadi jalur belok. Lurusannya jadi 1 dan 3 ya, seperti yang aku bilang tadi. Makanya agak gimana gitu 1 dan 3 kalau nggak jejer gitu. Justru yang lewat jalur baru yang ngebut ya. Kemarin tuh lewat jalur lama yang ngebut. Yang jalur lama nggak dikasih batas kecepatan berarti. Wah, mantap lah. Itu sekitaran 90 sih, bukan top speednya kereta api Sancaka, sekitar 110. Karena jalur baru ini masih dikasih batas kecepatan 90 untuk proses ini ya, penstabilan rel, penyesuaian dulu, karena kan ini jalur baru. Oke, kita coba cek ke sebelah timur itu ada apa, kok di batas kecepatan ya. Nah, ini aku berpindah ke sebelah timur. Nah, itu ya, tiang yang semacam tinggi tadi, ternyata bukan kren. Nggak tahu itu apa namanya. Nah, kemungkinan tuh penyebab batas kecepatan gara-gara di sini ada semacam pergantian jalur gitu ya, perbaikan. Makanya diberi batas kecepatan. Tapi perbaikannya di jalur sebelah sih, di jalur 2 yang jadi jalur belok. Coba kita cari di sebelah sana ya, di sebelah timur sana, penyebab pastinya. Soalnya tadi ya Jakarta pelan-pelan banget lewat sini. Oh, ini teman aku nemu patok semboyan taspatnya ya, 10 km per jam. Makanya Jakarta tadi pelan-pelan. Nggak tahu ini ditujukan untuk di jalur mana, tapi nggak ada keterangannya sih, kemungkinan di semua jalur.
atau di jalur tengah itu ya. Tapi tadi Jakarta pelan, di sana nggak ada. Tuh, udah nggak ada. Kalau ini semboyan jalur buntu ya, semboyan 3. Berarti kemungkinan tadi masinisnya yang lihat semboyan ini jadi ngurangin kecepatan juga. Yang mungkin harusnya ini ditujukan untuk jalur tengah atau jalur 2 yang ada pengerjaan itu, penggantian bantalan. Karena kan jalur 2 ini belum diganti ya. Sebelumnya dijadikan kereta-kereta ngebut, jalur kereta-kereta ngebut atau jalur lurus semasa jalur tunggal. Oke, sudah ketemu penyebabnya. Dan kurang lebih seperti itu videonya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Hunting kereta api di sekitar stasiun Tarik. Niatnya sih berburu kereta ngebut, malah dapat keretanya jalan pelan. Harusnya mungkin bisa ngebut atau gimana ya, aku kurang paham sih. Ya seperti itulah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.